dan kalimat rabbina nabiyal bahru qawlan dan kalimat rabbina bimislihi madada walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbina nabiyal bahru qawlan dan kalimat rabbi walau kana bimislihi madada qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumuhi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi bidayatil hidayati idza kana yaumul qiyamati ji'a bi jahannam. Jadi lanjutan tadi malam. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jadi Imam Ghazali ini menukil kitabnya sendiri. Jadi Bidayatul Hidayah itu kitabnya Imam Ghazali. Jadi Muqasyafatul Qulub Imam Ghazali juga. Kalau Bidayatul Mujtahid itu kitabnya Ibnu Rus Al-Hafidh. Kalau Bidayatul Hidayah itu kitabnya Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, idza kana yaumul qiyamati ji'a bi jahannam. Jadi jika hari kiamat besok, maka neraka jahanam itu didatangkan. Fatas farzafrotan. Kemudian neraka jahanam itu berkobar-kobar. Jadi apinya itu berkobar, zafrotan, dengan sebenar-benarnya berkobar. Jadi kalau bahasa pesantren itu apa dikatakan zafrotan itu umum temenan. Jadi apa berkobar-kobar yang sangat dahsyat. Fatajazzu kullu ummatin ala rabbiha min hawliha kama qala Allah ta'ala wa tara kullu ummatin jasiyah wa tara kullu ummatin jasiyah. Jadi neraka jahanam didatangkan, kemudian neraka jahanam itu mendudukkan penduduknya itu di atasnya. Jadi menempatkan ahli neraka di atas neraka jahanam, kemudian mereka akan merasakan tentang huru-hara neraka. Sebagaimana firman Allah, wa tara kullu ummatin jasiyatan, dan setiap umat itu akan melihat dalam keadaan berlutut. Jadi melihat api neraka dalam keadaan berlutut. Ai ala rabbih kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat itu akan dipanggil pada catatannya. Faida atau an-nar sami'ulaha taghayyuran wa zafiran. Maka ketika orang-orang mendatangi neraka, datang ke neraka, maka mereka mendengar kemarahan dan jeritan. Jadi dari neraka itu terdengar kemarahan dan jeritan yang dahsyat. Tusma'u zafratuha min masirati khamsimi'ati amin. Jeritan neraka dalam neraka itu bisa didengar dari jarak perjalanan 500 tahun. Saking dahsyatnya. Dan terkait dengan surga juga. Surga itu baunya, aromanya bisa dicium dari perjalanan 500 tahun. Di antara orang yang tidak mendapatkan bau atau aroma surga itu adalah mereka yang dikatakan dayus. Dayus itu adalah seorang suami yang tidak cemburu pada istri. Jadi yang mesti cemburu, wajib cemburu itu suami, bukan istri. Jadi istri keluar, istri tak menutup aurat, istri keluar tanpa ketahuan, itu mesti harus curiga suami. Segala sesuatu itu mesti harus dicurigai. Curiga ya syariat gitu. Bukan asal curiga dan cemburu buta, tidak. Jadi itu yang tidak mendapatkan aroma surga itu adalah dayus. Anaknya malam-malam punya anak perawan keluar, anak gadis tak kampuruan jak medure. Lantor ngokor jalan kecok lah, jalan kecok lah, jalan tak kamburu kan. Wah itu tengah temon andi anak udah begini jauh.
Wa kullu wahidin hatta anbiya. Jadi jeritan atau kobaran api neraka itu bisa didengar dari jarak tempuh 500 perjalanan. Wa kullu wahidin hatta anbiya'i yaqulu nafsi nafsi illa sofiyat anbiya'i. Setiap orang besok sampai para nabi mengatakan nafsi, masing-masing ya, masing-masing itu masing-masing gitu, ente ya ente, anak ya anak. Maka dikatakan di sini wa kullu wahidin hatal anbiya yaqulu nafsi nafsi, masing-masing illa sofiyal anbiya, kecuali baginda Rasul, illa sofiyal anbiya sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yaqulu ummati ummati. Kemudian baginda Rasul mengatakan ummati ummati, di mana umatku umatku. Paling jelas cuman kanjeng Nabi kok. Kemetang umat, sehari juga kanjeng Nabi. Bahkan dalam keterangan lain bahasan tentang bab hari kiamat, padang mahsyar, besok para nabi itu punya mimbar, semuanya sudah naik di mimbar. Mimbar yang kosong itu adalah mimbarnya baginda Rasulullah. Sampai di Allah suruh sehari dem Jibril, Muhammad udah memilade, sehari itu Jibril. Kapan sehari ketemu ya Rasulullah ajunan ini pakon nongkok ke atas mimbar miring. Allah menyuruh engkau merintahkan itu naik mimbar. Rasulullah bilang makin dulu Jibril, tunggu dulu Jibril, aku masih nyari umatku. Selar meler saya sehari. Macam apa ini kan meler, kong mukong. Rasulullah masih dari umat. Kalaulah Rasulullah itu beles kasih sayang kepada umatnya, maka umatnya juga itu harus belas pada umatnya. Kuruk atau beles ke murid. Mun murid roh mentang roh nyela kana. Sehari di Rasulullah umat idem metang umat. Maka di saat yaumul ba'tsih orang pertama kali, makhluk yang dibangkitkan pertama kali itu adalah baginda Rasul. Maka ketika baginda Rasul bangkit, maka Rasulullah nanya ummati dan metang umat Jibril. Benih saya tanya tiga ada Sayyidah Fatimah, bukan benih Sayyidina Abu Bakar, benih Sayyidina Umar, benih Sayyidina Ali. Saya tanya Rasulullah. Maka kita itu mesti berbanyak pada selawat Rasulullah, hadiah itu Rasulullah. Siapa bitongan dan Rasulullah, tak boleh bitong lagi di Allah dan Rasulullah. Rasulullah itu nyari umatnya. Maka kata Rasulullah ummati wa takhruju minal jahim narun mislal jibali. Nah, ketika umat ini yang masuk neraka kemudian dari dalam neraka itu ada api sebesar gunung keluar. Jadi wa takhruju minal jahim narun mislal jibali. Jadi ada api keluar dari neraka jahim itu sebesar gunung. Fatajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha. Umat Rasulullah ini bersungguh-sungguh, jengajah bersungguh-sungguh menolak api supaya deh diapoi. Timbul apoi pada gunung. Umat Rasulullah jengajah supaya tak panik, kelok. Jadi menolak dengan sungguh-sungguh agar tidak terbakar. Wa taqulu ya naru bihaqqil musallin wa bihaqqil musaddiqin wa bihaqqil khashiin wa bihaqqis shaimin an tarji'u fala tarji'u. Tadi umat Rasulullah nolak api itu. Nolak dengan apa? Dengan mengatakan wahai api, dengan hak orang yang sholat, dengan hak orang yang bersedekah, dengan hak orang yang khusyuk, dengan kebenaran orang-orang yang berpuasa, kembalilah dan jangan datang lagi. Apa itu wah? Benini basi aing karo kocak aki. Jadi api yang datang sebesar gunung itu ditolak dengan ucapan itu, dengan kebenaran orang yang berpuasa, dengan kebenaran orang yang bersedekah, dengan kebenaran orang yang khusyuk, kembalilah dan jangan datang lagi. Itu wah. Wa yunadi Jibril alaihi salam innan narah qad qasadat ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itu malaikat Jibril itu memanggil. Jibril mengatakan
sesungguhnya api itu yang sebesar gunung itu bermaksud untuk melahap umat Nabi Muhammad. Itu Jibril. Apa itu nyajah? Jadi sama dengan Shiratal Mustaqim. Jadi dalam kitab Qomiyatu ya disebutkan ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, jadi kobaran api itu memang untuk menyambar orang. Ini menyambar-nyambar untuk melahap orang. Nah, di sini dikatakan oleh Jibril, innan nara qad qasadat ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Api itu bermaksud melahap umat Nabi Muhammad. Summa ya'ti biqadahin min ma'in wa yunawiduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril datang membawa wadah, dalam wadah itu ada air dan diberikan ke Rasulullah. Jadi tadi ada api yang akan melahap umat Rasulullah itu, Jibril mengatakan api itu akan melahap umat Nabi Muhammad. Kemudian Jibril membawa wadah, di dalamnya ada air. Wa yaqulu ya Rasulullah khudh hadha farashshuhu 'alaiha farashshihi 'alaiha fayarushuhu 'alaiha fatadfa'u fil hali. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini air kau siramkan kepada api itu. Kemudian Rasulullah mengambil wadah itu, kemudian menyiramkan air kepada api itu, kemudian api itu seketika padam, mati api neraka itu, sejengaja untuk ngecek umat Rasulullah. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal ma'u? Rasulullah bertanya setelah api itu padam, ya Jibril, ini air apa? Ma hadzal ma'u? Ini air apa? Fayaqulu Jibril alaihi salam, kemudian Jibril berkata, hada ma'u dumu'i usrat ummatika alladzina baku min khasyatillahi ta'ala. Fal'ana umirtu an u'tikahu litarushahu 'alan nar fatadfa'un naru bi'idnillahi ta'ala. Ketika Jibril ditanya oleh baginda Rasul, ya Jibril, ini air apa? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, air di dalam wadah ini adalah air mata umatmu yang berdosa dan mereka menangis karena takut kepada Allah. Dan saat ini aku diperintah oleh Allah untuk memberikan air mata ini kepadamu untuk menyiramkan kepada api neraka. Jadi api yang di tanah, air mata yang jatuh, yang keluar dari orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah itu besok bisa menyiram api neraka. Maka jangan sampai tak nangis ya. Sekali seumur hidup usahakan pernah menangis takut kepada Allah. Sen masin ya. Sen masin kali besi nangis ya. Tadi besi nangis ya. Tapi tak takut Allah tak nangis ya. Yang ini ya tak nangis. Saya waktu wari mayu nangis tadi. Waktu urusan dari anak bini nangis. Dia lepas somit gue sih ngobu ya. Nangis kena ini. Becai deh ya. Jadi becai mari nangis pak posot mengenai kaki kesebadan. Mun mari nangis pak posot kaki lebadan, mun mari nangis. Mun tak bisa nangis pancing nangis, coba nangis sekali-sekali. Tak bisa bulan ini, bulan depan, tak bisa bulan depan, tahun depan, tak bisa tahun depan lagi, tak bisa 5 tahun 10 tahun ke depan, tak bisa lagi. Ini tak bekang, tak kurang nangis, itu nangis. Injek kali itu pengiran kena tahu pengiran, kali pengiran. Itu nangis di rumah. Begempang lu nangis ya, begempang dia mau bini mati, ring tua mati tanpa terasa, hang matanya pecah, udah iya nih. Ya. Begempang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma rzuqni ainaini takyani min khasyatika qabla yakuna dam'u. Maka Rasulullah berdoa, adalah baginda Rasul berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah rizkikanlah kepadaku ainaini, 2 mata takyani yang menangis, min menangis ke Allah, min khasyatika karena takut kepadamu, qabla yakuna dam'u, sebelum air mata itu ditemukan, dia menangis.
Maka kita mesti minta dalam doa itu. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'ainin la tasma'u wa nafsin la tashba'u wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yusma'u. Ini kedua saya berdiri. Nah, ini doa diajarkan, diantaranya adalah minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan dari min ainin la tasma'u, dari mata yang tak bisa menangis. Bukian Muhammad bin Mundir rahimahullah ta'ala annahu kana idza baka yansahu wajhahu wa lihyatahu bidumu'ihi. Diceritakan dari Muhammad bin Mundir rahimahullah ta'ala, sesungguhnya beliau jika beliau menangis kemudian mengusap wajahnya dan jenggotnya dengan air matanya. Jadi Muhammad bin Mundir ini salah satu ulama, jadi tokoh tasawuf. Beliau itu kalau udah menangis karena takut pada Allah, kemudian air matanya itu diusapkan ke wajah dan jenggot. Wa yaqulu, dan beliau berkata begini, balagoni annan nar la ta'kulu mawdi'an massat dumu. Kata beliau, telah sampai kepadaku satu keterangan, sesungguhnya api neraka itu tidak akan memakan, melahap, menyentuh tempat yang dikenai air mata karena takut kepada Allah. Jadi air mata yang jatuh keluar karena takut pada Allah kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, maka tubuh itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Fayambaghi lil mu'mini ay yakhafa min adzabillah. Sepantasnya bagi seorang mukmin itu untuk takut dari siksa Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabik. Wa yanha nafsahu 'ani syahwatin nafsaniyati. Dan sepantasnya ia mencegah dirinya dari syahwat nafsu. Kama qala Allah Ta'ala, fa amma man tawa wa asara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sebagaimana firman Allah, adapun orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang sewenang-wenang, wa asarul hayatad dunya, dan memilih kehidupan dunia. Lihat Bu, kita ini hidup di dunia apa? Jadi kita dunia ini untuk dijadikan alat untuk akhirat. Jadi kita punya pakaian, niatkan pakaian untuk ibadah. Kita punya makanan, niatkan makanan makan untuk menguatkan ibadah. Punya duit itu untuk dijadikan sedekah dan infak, walaupun itu dikasihkan kepada anak istri. Niatkan seluruhnya untuk akhirat. Maka kata Allah, fa'amma man tawa wa asarul hayatad dunya, adapun orang yang melewati batas dan memilih dunia, fa'inal jahimah hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itu adalah tempat mengungsi, tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan mencegah nafsu dan mencegah hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itu adalah tempat mengungsinya. Wa man arada ayyanju min azabillahi, barang siapa yang hendak selamat dari siksa Allah, wa yanalah thawabahu wa rahmatahu, falyasbir ala syada'idid dunya wa ta'atillah wa yajtanibul ma'asi. Barang siapa yang hendak selamat dari siksa Allah dan akan memperoleh pahalanya dan rahmat Allah, maka hendaklah sabar atas kesulitan-kesulitan dunia, wa ta'atillah, dan ketaatan kepada Allah, wa yajtanibul ma'asi, dan menjauhi maksiat-maksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok malam kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana